Kini waktunya menabur dan menuai, membangun prasarana dan mereformasi gereja sehingga tidak seorang pun yang berkekurangan. Mengasihi Allah, membenci dosa, dan suka memberi. Salam. Selamat hari Minggu. Tuhan selalu memberkati kita semua. Hari ini hari Minggu 18 April 2021. Kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Dan pada saat ini renungan firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19 dengan tema pemeliharaan umat sesudah kebangkitan Tuhan Yesus. Sebelumnya marilah kita mendengar pujian Pakailah Aku di Ladangmu. Aku Tuhan dengan kasih setiamu, ajarlah aku kebenaran seturut kehendak-Mu. Jangan kau biarkan ku hilang dan tersesat dari semua yang ada. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau luruskan jalanku, ubah hidupku. Pakailah aku di ladangmu, jadi penabur keselamatanmu. Ajarlah aku mengenalmu seturut dengan kehendak-Mu. Kau terbaik bagiku. Kau luruskan jalanku, ubah hidupku. Tuntunlah aku Tuhan dengan kasih setiamu, ajarlah aku kebenaran seturut kehendak-Mu. Jangan kau biarkan ku hilang dan tersesat dari semua yang ada. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau luruskan jalanku,
Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, marilah kita lebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, membuka hati kami dan menanamkan firman-Mu di dalamnya, agar kami melakukan seturut dengan kehendak-Mu, yaitu supaya umat-Mu semuanya dapat terpelihara dengan baik sesudah kebangkitan Yesus sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Tuhanlah yang akan memberkati kami semua dengan firman Tuhan ini dan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini. Terpujilah Tuhan kekal selamanya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya kembali memberitakan bahwa tema kita dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 adalah pemeliharaan umat sesudah kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, goal atau sasaran utama saya melalui firman Tuhan kali ini adalah pertama, agar umat Tuhan mengetahui, menyadari, dan mengimani bahwa Tuhan Yesus selalu memelihara kehidupan umatnya atau umat yang percaya kepadanya. Dan yang kedua, agar umat Tuhan mengetahui bahwa di dunia ini telah ditetapkan Tuhan Yesus pelayan-pelayannya untuk menggembalakan umatnya. Dan yang ketiga, agar umat Tuhan selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus bahwa umat Tuhan Yesus selalu dijaga, dipelihara atau digembalakan hidupnya oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus mempunyai misi besar dari karya penebusannya di kayu salib untuk semua orang. Misi Tuhan Yesus untuk manusia di dunia ini adalah agar manusia diselamatkan dari hukuman Allah karena dosa. Tetapi tidak semua diselamatkan. Yang diselamatkan adalah mereka yang percaya bahwa Yesus mati untuk menebus dosa umat manusia. Seperti kata Yohanes 3 ayat 16, yaitu supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan yang dimaksud di sini adalah keselamatan abadi, yaitu memperoleh hidup yang kekal. Dan selama masih hidup di dunia ini, setiap orang percaya kepada Yesus mendapat penjagaan, mendapat pemeliharaan hidup selama hidup di dunia ini. Dalam pengertian lain adalah setiap orang percaya kepada Yesus memperoleh penggembalaan dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus telah memprogram tentang penggembalaannya bagi umat yang percaya kepadanya.
Sesudah kebangkitan Yesus dari kubur atau dari kematiannya, dan sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, yaitu kembali kepada kebesarannya di sorga yang kekal, Tuhan Yesus telah mempersiapkan pelayan-pelayannya untuk memelihara kehidupan umat yang percaya kepadanya selama umat Tuhan itu hidup di dunia ini. Mereka dipelihara kehidupannya sampai nanti pada kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dari firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita kali ini, dapat dengan pasti kita mengetahui bahwa betapa Tuhan Yesus melihat ke depan sampai kepada kedatangannya kelak yang kedua kalinya, yakni bahwa Tuhan Yesus akan memelihara umatnya selama hidup di dunia ini. Ada 3 hal yang kita dapat lihat dari perikop firman Tuhan yang kita renungkan kali ini. Yang pertama, Tuhan Yesus konsisten akan memelihara kehidupan umatnya dengan menggembalakan mereka, dengan menggembalakan umat yang percaya kepadanya. Seperti yang kita tadi telah membaca dari ayat 15 sampai ayat 17. 3 kali Tuhan Yesus mengatakan kepada Simon Petrus agar mau dan bersedia menggembalakan umatnya. Sesudah selesai sarapan pagi, para murid Yesus beristirahat sejenak dengan guru mereka, yakni Tuhan Yesus Kristus. Dan sesudah itu Tuhan Yesus menaruh di pundak para muridnya yang diwakili Simon Petrus untuk menggembalakan umat yang percaya kepada Yesus itu. Tuhan Yesus tidak lama lagi akan naik ke surga dan meminta pelayannya untuk menggembalakan umat Yesus. Dalam kata gembalakanlah domba-dombaku, seperti dikatakan di ayat 15, kata gembalakanlah dipakai kata bosko dalam bahasa Yunani yang artinya adalah beri makan. Sedang dari kata gembalakanlah yang kedua di dalam ayat 16 adalah poimano, bahasa Yunani yang artinya meliputi seluruh tanggung jawab penggembalaan domba-domba atau memberi makan, mengurusi dengan baik, memelihara, memperhatikan, merawat yang sakit, mencari yang tersesat, dan jadikan domba menjadi sehat dan gemuk-gemuk. Hal ini persis dimaksud oleh Tuhan Yesus sesuai dengan Yesaya 34 ayat 11 sampai 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka terbaring. Demikianlah
firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Jadi demikianlah yang dimaksud oleh bagian kedua, di mana Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Seperti yang dimaksud di dalam Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 16 yang kita baca tadi. Domba-domba Tuhan Yesus akan aman dan tentram sesudah itu, dan mereka semua akan sejahtera dalam penggembalaan Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus mempersiapkan pelayan-pelayan penggembalaan umatnya yang memiliki komitmen yang tinggi. Seperti yang dikatakan dalam bacaan kita tadi ayat 15 sampai 19. Di mana Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Simon dan mengatakan kepada Simon agar dia bersedia menggembalakan umat Tuhan. Penggembalaan umat Yesus banyak tantangannya. Tantangan penggembalaan umat Yahweh atau umat Tuhan Allah kita di zaman Perjanjian Lama adalah adanya pengaruh-pengaruh suku-suku bangsa di sekitar Timur Tengah, terutama di daerah Kanaan, yang menyembah dewa-dewi dan allah-allah lain. Salah satu yang terkenal di daerah Kanaan itu adalah Baal dan Molok dari dewa orang Amon. Sehingga sampai di dalam Imamat 18 ayat yang ke-21 sudah ada instruksi melarang untuk menyembah Molok. Di dalam Imamat 18 ayat 21 dikatakan, janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Jadi di sini sudah ada instruksi agar umat Tuhan jangan sampai membakar anaknya dan mempersembahkan anaknya kepada Molok. Sedangkan Baal itu adalah dewa orang Kanaan. Orang Israel utara yang ibu kotanya Samaria itu sangat terpengaruh kepada allah-allah lain yang mereka sembah dari allah-allah suku-suku yang hidup di sekitar mereka. Sehingga mereka meninggalkan Yahweh, meninggalkan Tuhan Allah, dan kemudian kita bisa juga melihat bangsa Yehuda atau Israel Selatan terpengaruh juga dalam penyembahan kepada allah-allah lain. Kesimpulannya, di dalam Perjanjian Lama, umat Tuhan karena tidak digembalakan dengan baik, para gembala yang diangkat dalam keagamaan Israel, maka umat Tuhan terpengaruh menyembah Allah lain. Para gembala hanya mengambil keuntungan dari umat Tuhan. Tetapi di dalam zaman sesudah Yesus, tantangannya lain. Tantangannya ialah adanya kuasa-kuasa roh jahat dan kuasa iblis yang selalu menghalangi perkembangan Injil, perkembangan daripada pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Kita bisa membaca di dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 12.
Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi para gembala yang dipakai Yesus harus menggunakan gada dan tongkat yang berisi kuasa Yesus. Kuasa dalam nama Yesus untuk mengusir kuasa-kuasa roh-roh jahat dan kuasa iblis. Seperti yang dilakukan Rasul Paulus dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 16 sampai 18. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Dan juga Rasul Petrus menunjukkan kuasa Yesus yang kita bisa kembali membaca, melihat dulu Kisah Para Rasul 3 ayat 6 sampai 10 dan 11 ayat sampai 16. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Dia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dengan melompat-lompat serta memuji-muji Allah. Seluruh rakyat melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Ayat 11 sampai 16. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami? Seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya itu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Jadi jelas di sini bahwa Rasul Petrus menggunakan gada dan tongkat, yaitu kuasa Yesus. Dalam nama Yesus, ia bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Pelayan yang menjadi gembala umat Yesus yang berkomitmen tinggi akan diisi Tuhan dengan kuasa Yesus. Seperti yang kita baca dari Markus 16
ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi di sini kita bisa melihat bukti-bukti nyata dari firman Tuhan bahwa dengan kuasa Yesus maka kita bisa menyembuhkan orang yang mengalami sakit dan juga mengusir kuasa kegelapan, kuasa roh jahat. Hal itu telah dilakukan dan dibuktikan oleh Rasul Paulus dan Rasul Petrus. Dengan kuasa Yesus inilah para gembala menjalankan tugasnya dengan berhasil. Dan para gembala yang ditunjukkan Tuhan, ditetapkan Tuhan, seperti dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 12, akan berhasil mencapai apa yang disuruhkan Tuhan kepada mereka. Kita bisa melihat bahwa para gembala itu bukanlah datang sendirinya, tapi para gembala itu ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 12 dikatakan, dan ialah yang memberikan, dan ialah ini yang dimaksud Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau kita baca di sini dengan maksud Rasul Paulus menulis surat ke jemaat Efesus, dari Efesus 4 ayat 11, dan Tuhan Yesus yang memberikan, baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi jelas bahwa para gembala adalah orang-orang yang dipanggil khusus oleh Tuhan Yesus menjadi gembala, menggembalakan umat yang percaya kepada Yesus. Rasul Petrus adalah awal yang ditunjuk Tuhan Yesus menggembalakan umatnya, dan selanjutnya berganti generasi sampai kepada kita sekarang ini dan menyeluruh di seluruh dunia. Tuhan Yesus telah menetapkan banyak orang menjadi gembala-gembala bagi domba-domba yang percaya kepada Yesus. Hanya dengan komitmen yang tinggi, penggembalaan umat Yesus, penggembalaan umat Tuhan dapat berjalan, dapat dilakukan sesuai dengan kehendak Yesus, dengan permintaannya kepada Simon Petrus untuk menggembalakan domba-domba Tuhan kita Yesus Kristus. Gembala yang berkomitmen tinggi dapat kita lihat dalam kehidupan Rasul Petrus. Rasul Petrus telah dilihat oleh Yesus jauh ke depan bahwa Petrus karena komitmennya yang sangat tinggi, dia akan mengorbankan hidupnya sampai mati, sampai dihukum mati. Dan menurut tradisi dia dihukum mati di kerajaan Roma dengan disalib terbalik. Maksudnya Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus kepalanya ke atas, tetapi Rasul Petrus disalib, kepalanya ke bawah. Itu artinya disalib terbalik. Dan komitmen Petrus ini telah dilihat Yesus jauh di masa tua Rasul Petrus. Seperti yang dikatakan di dalam bacaan kita tadi, Yohanes 21 ayat 18 sampai 19. Di sana kita membaca sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki.
Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Jadi kalau kita memperhatikan bahwa Tuhan Yesus sudah melihat jauh ke depan di masa yang akan datang untuk kehidupan daripada Rasul Petrus, akibat komitmennya Rasul Petrus yang sangat tinggi menjadi pelayan Tuhan, menjadi gembala daripada domba-domba umat yang percaya kepada Yesus. Gembala yang berkomitmen tinggi, ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Dia tidak mencari keuntungan belaka. Bahkan dia tidak memikirkan untuk mendapat kekayaan. Dia rela berkorban apa saja, baik waktu, tenaga, uang, entah apa saja yang termasuk nyawanya sekalipun, untuk menggembalakan domba-domba daripada umat Tuhan. Gembala yang berkomitmen tinggi itu memiliki dedikasi yang sangat tinggi untuk pelayanan. Memiliki karakter Yesus seperti sifat-sifat kasih dan sifat-sifat dari kebaikan Tuhan Yesus. Gembala yang berkomitmen tinggi selalu memperhatikan keselamatan hidup domba-domba daripada Tuhan. Tuhan Yesus selalu menginginkan pelayan yang akan menggembalakan umatnya, menggembalakan domba-dombanya, seperti gembala yang berkomitmen tinggi yang kita sudah uraikan tadi itu. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus mengingini domba gembalaannya menjadi istimewa di akhir zaman. Seperti yang kita baca dalam Matius 25 ayat 31 sampai 32, dan kita ambil saja satu ayat lagi, ayat 46. Penghakiman terakhir, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ayat 46, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Dalam Wahyu 21 ayat 27 dikatakan juga di sana tentang akhir daripada umat Tuhan itu. Di dalam Wahyu pasal yang ke-21 sampai ayat dari, maksud saya Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Dan di dalam Wahyu 21 ayat 27 dikatakan bahwa yang masuk ke dalam kekekalan di mana Allah bersemayam adalah orang-orang yang kudus. Orang-orang sudah dikuduskan oleh karya penebusan Yesus. Dan di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-22 dikatakan, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus, nama mereka telah tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keinginan Tuhan Yesus agar dilakukan penggembalaan yang baik dan sempurna terhadap domba-domba Yesus, orang yang percaya kepada Yesus, adalah agar domba-domba Yesus atau umat Tuhan itu terpelihara imannya, terpelihara kehidupannya selama hidup di dunia ini, dan tidak ada yang sesat, tidak ada yang kelaparan rohani, dan semua diberkati oleh Tuhan. Juga di akhir zaman, ketika Yesus datang yang kedua kalinya, mereka ikut masuk kepada kehidupan yang kekal. Semua ini memerlukan penggembalaan yang baik, penggembalaan yang sungguh-sungguh, penggembalaan yang berkomitmen tinggi, yang bekerja keras untuk Tuhan dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memerlukan pelayan-pelayan yang akan menggembalakan umatnya, yaitu orang-orang yang memiliki hati kasih kepada Tuhan Yesus, melebihi dari mengasihi orang lain, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi kepada Simon Petrus di dalam Yohanes 21 ayat 15. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Jadi Tuhan Yesus mengambil komitmen daripada Rasul Petrus itu sendiri untuk dia fokus bahwa dengan mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain, maka maksud daripada Tuhan Yesus mengarahkan Simon Petrus untuk menjadi pelayan atau menjadi penggembala bagi umat Tuhan dengan berhasil. Artinya Tuhan Yesus mengarahkan hati daripada Simon Petrus bahwa hanya dengan kasih agape, hanya dengan kasih Tuhan, maka penggembalaan itu akan berhasil. Penggembalaan untuk umat Tuhan akan berhasil dan membawa umat Tuhan sampai kepada tujuan akhir, yaitu nanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Mereka semua akan ikut masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Jadi penggembalaan bagi umat Tuhan agar berhasil, para pelayan-pelayan Tuhan, para gembala-gembala yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus di seluruh dunia, di seluruh lembaga-lembaga gereja, harus memiliki kasih Tuhan sehingga pelayanannya, penggembalaannya menjadi sempurna. Dan pasti pelayanannya, penggembalaannya untuk domba-domba Tuhan Yesus, mereka akan sampai dibawa menuju tempat akhirnya, yaitu kehidupan yang kekal di dalam surga ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur karena kami sudah merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang akan memberkati kami, dan juga Tuhan memberkati umat Tuhan sebagai domba-domba daripada Tuhan Yesus yang harus digembalakan dengan sempurna.
sesuai dengan keinginan dan kehendak daripada Tuhan Yesus. Sehingga domba-domba ini akan dibawa berjalan sepanjang perjalanan hidup, kehidupan yang ada di dunia ini sampai kepada akhirnya ketika Tuhan Yesus datang untuk mengakhiri dunia ini dan untuk membawa domba-domba gembalaannya menuju kerajaan surga yang kekal. Berkatilah ya Tuhan kami semua para gembala-gembala, supaya kami memiliki alur yang sama dengan keinginan dan kehendak daripada Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami semua, supaya kami diisi oleh Tuhan dengan kuasa, dengan kasih, sebagai gada dan tongkat kami, untuk bisa kami pergunakan di dalam pelayanan-pelayanan kami. Tuhan berkati kami untuk selalu memuliakan nama-Mu dalam pengembalaan kami, bukan memuliakan diri sendiri. Biarlah segala yang kami lakukan semuanya untuk Tuhan. Tuhan memberkati kami semua, memberkati umat-Mu dalam tugas dan pekerjaan mereka, memberikan rezeki yang baik, dan memberkati usaha dan pekerjaan mereka semua, dan semua yang mereka kerjakan, supaya selalu diberkati oleh Tuhan. Berkatilah yang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Tuhan tumpangkan tangan-Mu kepada saudara-saudara kami yang sakit, baik yang sekarang ini masih sakit dan ada di rumah. Tuhan tumpangkan tangan-Mu, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka menikmati kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Dan berkati juga saudara-saudara kami yang ada di rumah sakit, yang belum sembuh. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka, baik sakit-sakit yang lain maupun sakit akibat daripada virus COVID-19 ini. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka yang masih ada di rumah sakit. Tuhan yang membuat supaya mereka kembali pulih, kembali negatif, dan mereka akhirnya bersyukur kepada Tuhan bahwa kuasa Tuhanlah yang menyembuhkan mereka. Berkati juga yang mengalami COVID tapi isolasi mandiri di rumah. Tuhan juga yang memberkati mereka, menetralisir semua sehingga mereka kembali negatif dan kembali pulih dan mereka sembuh, sehingga semua bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, jauhkanlah kami semua dari virus COVID-19 ini. Berkati kami dengan imunitas yang baik dan memberkati program pemerintah kami supaya seluruh masyarakat Indonesia ini dapat menerima suntik vaksin, sehingga kami semuanya Tuhan dapat berinteraksi satu sama lain dengan tetap memperhatikan dan melakukan protokol kesehatan. Namun kami setelah sudah menerima suntikan semua dari manula atau lansia sampai kepada remaja pemuda, semuanya ketika sudah menjalani suntik vaksin, mereka dan kami semua bisa beraktivitas lebih baik lagi. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah. Jadikan mereka menjadi generasi yang pintar, berhikmat, dan mengasihi Tuhan, dan menjadi generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Berkati Tuhan yang masih balita, berkati yang baru lahir, dan memberkati ibu-ibu yang melahirkan bayinya. Tuhan memberkati semua kehidupan kami umat-Mu. Kami serahkan kepada-Mu. Biarlah Tuhan yang akan memberkati pelayanan-pelayanan kami, dan kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya bahwa hidup kami semua kami serahkan kepada-Mu, sehingga Tuhan Yesus yang menggembalakan hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan inilah doa kami, biar Tuhan mendengar, memberkati bangsa dan negara kami, memberkati presiden kami, wakil presiden kami, dan semua gugus tugas COVID-19, supaya semuanya bekerja keras dan kami semua ikut bersama-sama mendukung pemerintah sampai pada akhirnya COVID-19 ini terus menurun, bahkan akhirnya sudah tidak ada lagi di Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, sekali lagi kami menyerahkan seluruh pelayanan penggembalaan di dalam tugas dan panggilan kami. Tuhanlah yang
mengisi kami dengan gada dan tongkat-Mu, dengan kuasa Tuhan Yesus, sehingga kami semua ketika melayani banyak orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena mereka sembuh, karena semua kuasa-kuasa kegelapan tidak ada lagi di dalam kehidupan umat-Mu. Semuanya memiliki hati di mana Roh Kudus yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan hidup kami semua, biar Tuhan memelihara kami dari sekarang sampai akhir zaman, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin.